Sekolah SD Tagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap ibu-ibu wali murid STQ Muhammadiyah Karangasem serta segenap pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah setiap sebulan sekali kita akan membahas sebuah tema yang berbeda dari biasanya. Biasanya kita membahas hadis tentang pendidikan anak. Mulai bulan ini dan seterusnya, di pekan yang keempat kita akan membahas tentang materi tahsin Al-Fatihah bersama. Targetnya setelah Al-Fatihah selesai, kemudian kita lanjut dengan qisar suwar, yaitu surat-surat pendek sampai selesai, insya Allah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan awali dengan sebuah pertanyaan. Hukum membaca Al-Quran pakai tajwid itu hukumnya apa, Bu? Hukumnya apa? Sepakat? Fardu ain? Dalilnya apa? Imam Ibnul Jazari rahimahullah pernah mengatakan, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazim. Siapa yang mengatakan tadi? Ibnul Jazari rahimahullah. Akar qiraat, membaca Al-Quran pakai tajwid hukumnya wajib. Man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Yang gak mau belajar hukumnya dosa. Apa? Dosa. Kenapa dosa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Maka marilah kita bersemangat untuk belajar cara membaca firman Allah. Kita semangat belajar membaca mukjizat yang masih ada sampai akhir zaman. Sinau bahasa Inggris sekang SD nanti SMA
sinau Al-Qur'ane seminggu sepisan kok. Saya tanya, ibu-ibu bahasa Inggrisnya wis mantep napa dereng? Wis kelalen. Kita saja semangat belajar bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Al-Quran. Kita harus lebih semangat. Kita akan awali dengan membaca bersama-sama. Saya baca, nanti ikuti. Dan baru kita bahas mungkin satu ayat hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا Amin. Barakallahu fikum. Sebelum kita membahas satu persatu, mungkin ada di antara ibu-ibu masih bingung. Tahsin Al-Fatihah bersanad. Sanad itu apa? Sanad itu apa, Bu? Apa pak sanad? Sanad itu gampangannya silsilah atau rantai. Jadi misalnya saya belajar dengan seorang guru, guru saya belajar dengan gurunya, gurunya sampai gurunya sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nanti setelah dari Nabi ke malaikat siapa? Jibril, kemudian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya sanad itu adalah silsilah pemurnian sebuah ilmu. Apa? Silsilah pemurnian sebuah ilmu. Berarti kalau sanad Al-Quran, ilmunya tentang Al-Quran. Kita akan awali dengan isti'adah atau yang sering disebut ta'awud. Isti'adah itu artinya apa? Meminta pertolongan. Hukum membaca isti'adah sebelum membaca Al-Quran, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kita akan bahas kata per kata. Di isti'adah diawali dengan a'udzu. Hanya harus jelas ya, jangan tapi apa? Ain itu keluarnya di mana? Tenggorokan bagian mana? Tengah. Sama dengan ha. Coba ibu. Jangan ngu. Bisa latihan. Saya arab ma'an. Jadi bahasa Jawa itu bisa, atau bahasa Indonesia bisa untuk latihan. Sandang pa'an. Jadi dari mana? Tengah. Jangan dari hidung, nanti sengok. Ya. Di antara karakter bacaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana qira'atuhu maddan. Jadi kita awali dengan karakteristik bacaan Rasul. Hari ini satu saja. Kata Anas bin Malik, bacaan Rasul itu maddan. Maksudnya apa? Mad itu artinya apa? Panjang. Karakter bacaan Rasul memaksimalkan mad. Contoh, a'udzu. Ini yang pertama. Yang kedua, a'udzu. Ada bedanya enggak? Masih kurang fokus. Belum sarapan, Bu? Yang pertama, a'udzu. Yang kedua, perhatikan bedanya ya. A'udzu. Bedanya apa? Yang kedua, madnya lebih ditegaskan dan tetap dua haraf. Itulah bacaan Rasul. A'udzu billahi, bukan a'udzu billah, bukan datar. Tapi madnya diapakan? Dijelaskan itu mad. Itu namanya kanat qira'atul Rasul maddan. Saya baca dari ikuti. A'udzu. Ya. Nek bareng-bareng insya Allah kelihatan benar. Nanti ada masanya ujian. Lu makhrajnya di mana?
ujung lidah menempel ujung gigi seri atas. Jadi boleh nampak ya, boleh nampak sedikit. Lu, nggak boleh zu, nggak boleh ada z-nya. Jadi sifatnya adalah jahr. Ya, jadi nggak boleh ada zu, nggak boleh ada aliran yang keluar. Kemudian billahi. Lafaz Allah di sini. Jadi kalau ngajarin jangan Allah di sini dibaca tipis. Tapi lafaz, paham Bu? Ya. Jadi kalau ngajarin itu billah, Allah ini dibaca tipis, billah. Ini kurang baik. Yang benar adalah lafaz Allah dibaca tipis karena sebelumnya apa? Kasar. Billahi. Coba. Billahi. Kalau ngucapin vokal A itu kata guru kami minimal 2 jari masuk. Itu hanya maksimal. Aja kabehan 2 saja. Billahi. Ya. Dan matnya dijelaskan. A'udzu billahi. Jadi di apa kan? Jelaskan. Tapi nggak boleh kepanjangan juga. Maka itu ada rumusnya juga. Di ayun. Gampangannya apa? Di ayun. Kemudian sudah salah. Minasya. Minasya. Ya. Di dalam mengucapkan huruf syin itu makhrajnya di mana? Tengah lidah. Nempel di mana? Langit-langit. Tapi nggak boleh berlebihan juga. Nggak boleh minas, itu berlebihan. Jadi bacaan Rasul itu nggak berlebihan, tidak kurang, sedang. Minasya. Ya. Latihannya usah kemudian minasyai lain. Syai ini hukumnya apa? Madlin atau madlayin. Kenapa kok ada madnya? Karena ketika bengkok itu sebenarnya panjang. Yang salah seperti ini. Syaitan. Jadi kaku. Yang benar adalah syai. Itu kan panjang. Ayatnya panjang. Syaitani. Coba. Minasyaitani. Jadi ketika bengkok itu juga apa? Panjang. Maka jangan cepat-cepat. Toh. Makhrajnya di mana? Ujung menempel pangkal gigi seri atas. Ingat ya Bu, jangan supaya tebal dimunculkan. Setiap harokat fathah bibir tetap stagnan, terbuka, nggak boleh muncul. Tebal. Nggak boleh muncul, tetap terbuka.
benar. Kemudian yang terakhir nirwajim. Ni-nya tipis, ro-nya tebal. Nirwa. Kebanyakan yang salah itu langsung ke ro. Nirwa. Jadi dihentakkan. Nggak boleh dihentakkan, tapi diayunkan dengan lembut. Nirwa. Nirwajim. Jimnya nggak boleh becek. Jim nggak boleh, tapi dijaga. Kenapa becek? Karena jim itu hampir sama dengan shin, cuma shin itu nempel di langit-langit atas, kalau jim agak jauh. Kenapa becek? Karena terlalu apa? Nempel. Nirwajim. Ya, saya mau jajan. Itu bisa latihan seperti itu. Saya mau apa? Jajan. Kita baru membahas ta'awud dan belum ada yang maju setoran. Tapi insya Allah tidak mengapa, nggih. Yang penting teorinya dulu. Dan saya ketika setoran 30 juz mengambil sanad, itu Al-Fatihah tahu nggak berapa lama dinyatakan lulus? 2 bulan. Tapi setelah itu lebih gampang, ya, kurang lebih setahun lah selesai. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Demikian ibu-ibu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya berikan satu pertanyaan, yang bisa menjawab kami kasih hadiah. Satu saja ya. Tadi di awal kita menyebutkan hukum membaca Al-Quran itu wajib, khususnya wajib ain. Siapa nama ulama yang mengatakan? Masya Allah. Ibu dulu Pak ya tadi ya. Saya dulu. Ibnul Jazari rahimahullah. Barakallahu fiik. Dapat mushaf. Sisanya di lain kesempatan insyaallah. Yang belum dapat sudah dapat pahala dari Allah dan lebih baik dan lebih banyak insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.